Kok kamu belum pergi sih? Nunggu kamu ngasih maaf. Masuklah. Aku salah, kamu maafin aku ya. Aku nggak marah kok. Kalau aku marah, berarti aku masih peduli sama kamu. Aku nggak sebodoh itu. Terus kamu mau hukum aku gimana lagi? Terus kamu maafin aku ya. Ya udah aku maafin. Istirahat dulu. Masa kamu mau istirahat di ruang tamu? Kayak biasa aja, aku tidur di kasur, kamu tidur di lantai. Kukira kamu mau tidur berpelukan biar hangat. Mimpi kali. Gak usah tidur di lantai, aku gak tidur malam ini. Aku harus mikirin desainku. Kamu beneran gak istirahat? Beneran? Aku harus cepat-cepat selesain desain ini. Biar aku bisa buktiin diri sendiri. Kamu hebat juga ya, pindahin studio ke rumahku. Iya, besok aku bawa alat gambarnya. Aku bisa gambar di sini. Boleh, nanti aku kasih kamarku. Maksudnya? Kamu kasih kamar, terus kamu di mana? Bodoh, kamu ambil alih kamarku. Ya aku balik ke rumahmu ambil alih kamarmu dong. Kamu mau balik ke rumahku? Kamu baik banget. Kamu gak tahu betapa ibuku kangen Xiao-Xiao. Betapa aku kangen kamu. Udah, buruan selesain desainmu. Oke. Bu. Pulang. Kakak Yaya. Pulang aja udah bagus. Sayang, nenek. Nenek kangen banget sama kamu. Sini Bu, peluk sebentar. Lihat, matanya melek lebar. Dia tahu ini rumahnya. Cari lampu ya. Nenek kangen banget. Tahu nggak, sehari nggak lihat kamu, aku nggak mau hidup. Aku mohon jangan begini lagi ya. Sudah Bu, Xiao-Xiao kamu gendong dulu. Kita taruh barang dulu. Eo. Lihat lampu, cari lampu ya. Xiao paling suka lihat lampu. Ya, ya lihat, lampunya mana? Kerawa. Nenek sayang banget sama kamu. Istriku akhirnya pulang. Lihatlah, begitu kamu pulang, ibu langsung bersikap baik padamu. Kamu tahu tidak? Aku baru saja melihat ibumu melihat Xiao-Xiao. Seolah Xiao-Xiao adalah harta yang sangat berharga baginya. Aku sangat khawatir. Tidak perlu khawatir. Selama kita menjaga rahasia ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Siapa yang menelepon sekarang? Benar-benar tidak tepat waktu. Halo, Tuan An. Ya, ada masalah apa? Ya. Baik. Aku akan segera ke kantor untuk menyelesaikannya.
Kamu ngapain? Ngapain sembunyikan HP? Tidak ada apa-apa. Ada rahasia apa yang tidak boleh aku lihat? Tidak ada apa-apa. Aku lihat dulu. Ya, kebahagiaanmu adalah keinginan terbesarku. Xiang Hui. Buka. Passwordnya apa? Ulang tahunmu. Bukan, buka. Password ini maksudnya apa? Apakah ulang tahun Xiang Hui? Atau hari peringatan kalian berdua? Liu Huo, maaf ya. Password ini aku buat dulu, belum sempat aku ganti. Aku tidak memikirkan itu. Kalau kamu tidak memikirkan itu, berarti aku yang terlalu banyak pikiran dong. Apa maksudnya kamu bahagia dia tenang? Kamu bahagia atau tidak, urusannya apa dengan dia? Jangan-jangan sekarang kamu mau bilang, kamu terus berhubungan dengannya. Masih tidak bisa melupakannya. Sudah, jangan nangis. Cari ayah. Liu Huo, Yaya keluar. Cepat dong. Jangan nangis lagi. Lihatlah dia terus menangis. Tidak tahu kenapa. Ayo ayah, jendong sebentar. Kalian saja yang menenangkannya, aku mau pergi kerja. Kok langsung pergi begitu? Seperti ayah yang baik. Aku bilang, kalau laki-laki tidak mengerti ya sudah. Tapi kamu kan ibunya, kok juga tidak peduli. Susu tidak dibuat, popok tidak diganti, anak tidak ditenangkan. Tidak ibu, urusanku sendiri akan kuhandle sendiri. Ayo, nak, berikan xiao-xiao padaku. Jangan menangis lagi. Lihat, dia tidak menangis lagi. Ayo, masuk. Sudah, baiklah. Bibi Sue, tidakkah kamu merasa mereka berdua aneh? Coba pikir, Kak Huo di rumah tidak pernah menggendong Xiao-Xiao. Saat Kak Yaya melahirkan, dia tidak ada semalaman. Melihat Xiao-Xiao lahir, juga tidak terlihat Kak Huo senang. Sama sekali tidak seperti ayah lainnya. Sudah, cukup. Jangan menambahkan bumbu lagi. Sebenarnya, aku tidak khawatir dengan mereka berdua sekarang. Yang paling aku takutkan adalah kemungkinan Hiu Chi. Aku bilangnya, dia benar-benar wanita yang menyebalkan. Bayangkan, saat itu Yaya sedang melahirkan. Liu Huo tidak tahu pergi kemana semalaman. Aku tidak berani membayangkan lebih jauh, kamu tahu? Sangat menakutkan. Aku benar-benar takut kalau Liu Huo bermasalah lagi dengan Hiu Qi, bagaimana? Aku benar-benar berharap semuanya tenang. Tonghua, aku tidak peduli kamu di mana. Kamu sedang apa dan dengan siapa, kamu dengarkan baik-baik. Kamu sekarang harus segera pulang ke negara. Dengar, segera. Halo, saya Tong Jiankuo. Kamu masih ingat, beberapa waktu lalu aku bilang tentang imigrasi? Tenang. Aku akan transfer uangnya sekaligus. Tapi aku minta semakin cepat semakin baik. Oh, baik, terima kasih. Liu Huo, maaf, aku salah. Liu Huo, maaf, aku salah. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak menghubungi Xiang Hui. Apalagi tentang anak. Dan juga, password HP-ku sudah diubah, tanggal ulang tahun bayi. Cepat pulanglah. Aku dan bayi menunggumu makan. Siap, sayang.
Sayang. Sudah pulang. Sudah pulang ya sudah, kenapa berteriak keras-keras? Bikin kaget, lihat Xiao Guai ketakutan. Belum makan juga. Iya, semua menunggumu makan. Kamu menungguku makan? Cepat duduk, hari ini ada masakanku. Coba tebak. Mana masakan yang aku buat? Ini kali ya. Enak banget. Bukan. Tomat? Lihat tomat ini. Bukan. Ini sup, aku masak lama banget. Aku udah tahu itu sup tadi. Aku sengaja aja. Coba dulu enak atau enggak? Lihat tuh, manis banget. Waktu marahan mukanya serem itu udah lupa ya. Sekarang baiknya manis kayak madu. Kelihatannya enak banget. Ayo lihat, sayang lihat. Ayah pulang nih, ayah. Ayah lagi minum sup. Enak banget. Enak kan? Enak banget. Beda sama masakan ibu biasa. Ini enak banget. Pasti dong, soalnya aku pakai resep Mau Yaya. Beneran. Sayang kita nggak usah lihat. Dingin banget. Masker ini bagus banget loh. Ada yang cocok buat semua umur dan jenis kulit. Yang ini khusus buat cowok. Khusus cowok. Kok kamu punya masker cowok? Buat siapa nih? Ya buat kamu dong. Siapa lagi? Cepat tiduran. Beneran. Aku beli ini beberapa hari lalu di toko online. Dibeli khusus buat kamu pakai. Ini merek apa? Nanti aku beliin lagi buat kamu. Kiao Shisui. Sekarang lihat aku baik-baik. Ingat wajahku. Soalnya habis pakai masker ini. Aku jadi lebih muda 10 tahun. Gila lu, jangan ketawa. Kencangin muka. Efeknya jadi nggak bagus. Siapa? Nomor telepon rumah yang nggak dikenal. Ya diangkat dong. Aku angkat ya. Halo Liu Huo, aku takut banget. Aku baru aja diikuti orang, terus tanpa sengaja nabrak lagi. Kamu di mana? Siapa yang ngikutin kamu? Apa orang yang dikirim Tong Jianguo? Kamu baik-baik saja? Aku di rumah sakit pusat, cepat ke sini, aku takut sekali. Baik, aku segera ke sana. Pergilah. Jangan sungkan ya. Ini soal nyawa manusia. Cepat pergi. Kamu gimana? Kamu baik-baik saja? Liu Huo, aku baik-baik saja, cuma sangat ketakutan. Aku menemukan Tong Jianguo membuntuti aku. Makanya aku sampai kecelakaan. Tong Jianguo sudah gila. Dia nggak cuma mau menghancurkan aku, tapi juga kamu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Liu Huo, tinggal di sampingku dan lindungi aku, ya? Liu Huo. Kamu masih bersama dia? Mau Yaya, kenapa kamu begini? Kenapa kamu selalu overthinking? Mau Yaya, oh Mau Yaya. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Nggak bisa langsung tanya dia? Apa kalau dia bersama Hyuki? Kamu jadi nggak berani hubungi dia?
Sekarang kan kamu istri resminya. Kamu di mana? Kapan pulang? Aku sangat khawatir. Sudah baik semua, kan? Denganmu di sampingku, aku jadi lebih tenang. Aku rasa. Haruskah kamu bicara baik-baik dengan Tong Jiankuo? Biar dia lepaskan kamu dan dirinya sendiri. Aku tahu percuma juga ngobrol sama dia. Liu Huo, aku masih sangat takut. Bisa tinggal temani aku malam ini. Minum air dulu, tadi kan kamu bilang haus. Liu Huo, temani aku malam ini, ya? Aku sangat butuh kamu. Dengar dulu aku bicara, ya? Cuma satu kalimat. Katakan. Nggak ada yang mau dikatakan? Liu Huo, barusan waktu dengar telepon Hyuki kecelakaan. Apa aku nggak bilang apa-apa langsung suruh kamu pergi? Itu karena aku nggak mau membelenggumu, nggak mau curiga. Tapi kamu, pantas nggak sama kepercayaanku? Pantas dong, masa nggak pantas? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Muka udah nempel-nempelan bilang nggak ngapa-ngapain? Haruskah berciuman baru disebut melakukan? Apa yang kamu bicarakan? Dia diranjang sakit, aku merawatnya. Jaraknya memang. Ayo kita cerai. Kamu kenapa? Bukankah kita sudah sepakat tidak mengucapkan kata cerai? Kamu baru saja melahirkan, tidak baik keluar seperti ini. Baiklah, semua salahku. Sekarang kamu puas? Apa maksudmu aku puas? Liu Huo, kamu bisa mengucapkan kalimat itu, buktinya kamu merasa tidak bersalah. Ya, ya. Jangan marah. Kenapa kamu mencariku? Sudah larut, takut kamu tidak aman sendirian di luar. Tidak ada. Dingin tidak? Dinjin. Salahmu semua, kalau bukan karena kamu aku tidak akan sedingin ini. Jangan marah, ayo pulang. Jangan marah, ayo. Melamar, Melamar, Melamar. Mau ya ya. Terimalah cintaku. Manakala dengannya, manakala dengannya, manakala dengannya. Aku akan mulai mencintaimu. Kamu juga seharusnya mencintaiku. Siang Hui tidak bisa memberimu. Aku bisa memberimu. Aku tidak bisa mengembalikan 6 tahun yang telah berlalu. Tapi yang bisa kuberikan adalah masa depan.
Anggap saja semua yang kulakukan ini untukmu. Kalau kamu tidak bilang, aku tidak akan memberitahu orang lain. Tapi satu hal harus kamu pikirkan baik-baik. Sekarang kita sudah menikah. Tapi di hati masing-masing. Sebenarnya kita ini apa? Aku pikir-pikir. Masih merasa urusan kita berdua ini tidak tepat. Kamu tidak seharusnya menghabiskan seumur hidupmu padaku. Ini benar-benar tidak adil dan tidak sepadan untukmu. Semuanya belum final. Kamu harus membalik halaman ini dariku. Kamu adalah gadis yang cocok untukku. Halamanmu ini tidak ingin kubalik, dan tidak akan pernah kubalik. Aku akan menanggung masalah sebesar apapun. Jangan lagi menggunakan alasan apapun untuk menjauhkanku, oke? Aku akan selalu bersamamu, selamanya. Hanya dengan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu kita bisa menyambut masa depan. Mari kita berusaha bersama untuk kehidupan baru. Lepaskan aku. Tidak, Lepaskan aku, Liu Huo. tidak, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Aku tidak ingin kau pergi dariku sedetik pun. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, terimalah takdirmu. Di hidup ini, kau akan selalu bersamaku. Lepaskan aku. Ayo pulang, kita pulang, pulang. Liu Huo. Baiklah, pulang, pulang. Lepaskan aku dong. Liu Huo. Jangan berisik. Tenanglah, Lepaskan aku. bicaralah besok, ya? Aku tidak bisa menunggu lagi. Baiklah, baiklah, apa yang mau kau lakukan? Aku ingin bercerai sekarang juga. Kau kecanduan bilang cerai, ya? Jangan terus-terusan bilang cerai. Aku serius. Liu Huo, lepaskan aku. Pergilah bersatu kembali dengan mantanmu. Aku hanya ingin anak kita. Tidak mungkin, aku lebih baik mati daripada berpisah denganmu. Aku tidak tahan hidup seperti ini. Di satu sisi, aku merasa bersalah pada ibumu. Di sisi lain, Hyuki terus mengejar-ngejar. Aku takut jika terus begini, kita hanya akan saling menyakiti. Bahkan jika saling menyakiti, aku tetap ingin bersamamu. Lepaskan aku. Terbentur. Sakit tidak? Kau ini. Sakit tidak? Tunggu sebentar, aku ambilkan obat. Kalian berdua ribut apa lagi? Kau kenapa lagi dengan Hyuki? Tidak ada. Tidak ada? Lalu kenapa dia terus bilang mau cerai? Nak, kau harus ingat baik-baik. Satu adalah wanita yang mengkhianatimu. Satu lagi adalah istri dan anakmu. Kau harus tahu batas. Tapi ibu percaya padamu. Sudahlah. Liu Huo. Kau tahu kenapa tadi aku terus bilang cerai? Tadi di kompleks. Aku melewati Dora, melewati kantor manajemen. Aku mengingat kebaikanmu. Merindukan tawa kita bersama. Bahkan pertengkaran. Aku sadar aku sudah bergantung padamu. Benarkah? Ketika kau pertama kali mengenalku, kekuranganku, kekakukanku,
Kau melihat semuanya. Benar. Inilah caraku mencintai seseorang. Xiang Hui akan pergi. Dia tidak mencintaiku lagi. Bagaimana aku bisa tidak tahu bahwa aku harus melepaskannya? Untuk seseorang yang tidak mencintaimu, semua yang kau lakukan sia-sia. Aku mengerti semua ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak rela. Aku selalu merasa, asalkan aku berusaha dan bertahan, dia akan menyadarinya dan berubah pikiran. Xiang Hui sudah berlalu. Jangan biarkan dia memengaruhimu lagi. Mempengaruhi hidup kita. Dengarkan aku sampai selesai. Aku pernah terluka sekali. Aku takut. Kupikir seumur hidupku, aku tidak akan bergantung pada orang lain lagi. Kupikir hatiku sudah mati. Tapi sekarang aku sadar tidak. Aku cemburu, aku sedih. Aku benci melihatmu bersama Hyuki. Sedetik pun tidak bisa. Liu Huo, kau boleh menertawakanku. Kau juga boleh menertawakan kurangnya percaya diriku. Tapi memang begitulah aku. Aku tidak ingin mengalami luka seperti itu lagi. Apalagi, masih banyak jurang antara kita yang tidak bisa diseberangi. Dengarkan aku. Anggap saja ini hal terakhir yang kau lakukan untukku. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Berikan aku kedamaian dan kebebasan untuk dirimu sendiri. Bolehkah? Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak butuh kebebasan atau kedamaian. Tidak peduli seberapa besar jurang yang ada. Aku akan menggenggam tanganmu dan melompatinya bersamamu. Seberapa berharganya ini? Tidak ada yang lebih berharga dari ini. Kamu kenapa? Kok kamu batuk? Kok panas banget? Kamu demam. Gimana perasaanmu? Tunggu sebentar, aku tanya ibuku dulu. Bu. Buka pintu, cepat. Udah bangun belum? Datang, ada apa? Yaya tiba-tiba demam, nggak tahu kenapa. Demam? Kok bisa? Jangan panik, aku lihat dulu. Masih batuk. Yaya, kamu baik-baik aja? Gimana kabarmu? Masih batuk nih. Panas banget ya. Aku mau tanya, kalian ini gimana sih? Kamu tahu nggak? Seorang wanita setelah melahirkan, yang paling penting itu harus menjalani masa nifas untuk pemulihan.
Gimana kalau sampai ada penyakit yang tertinggal? Apalagi masih harus menyusui. Sekarang nggak bisa sembarangan minum obat atau ke dokter. Ini, kamu bikin aku khawatir banget. Kamu keluar dulu, ambilkan air panas. Ching, kamu ambil handuk, basahi air, kompres dinjen Antanya, Oak. Nggak apa-apa. Bu, Aku bantu dia duduk. Sekarang satu-satunya cara ya cuma banyakin minum air putih. Biar dia sering ke kamar mandi, terus lihat tuh jendela. Masih ada celah, cepat tutup, jangan sampai kedinginan. oke. Aku suruh Xiao Qing masak air jahe merah. Sama bubur putih, nanti aku cari lagi. Cari dokter tradisional, harus cari dokter tradisional. Oke, aku keluar dulu, aku keluar. Hello, Lu Hua. Gimana? Aku hari ini keluar dari rumah sakit, kamu bisa jemput aku nggak? Hari ini aku sibuk. Kemarin aku kan kecelakaan. Kamu naik taksi aja ya? Siapa? Hiyuki. Kamu tidak marah. Kenapa aku harus marah? Kamu memilih aku, bukan dia. Kamu ngapain? Nanti ketularan. Ya udah ketularan aja, kita sakit bareng. Cinta berlebihan cepat berakhir. Lu Hua. Aku beli barang buat jenguk Maoyaya. Aku sekarang di bawah rumah kalian. Kamu di rumah? Kamu mau ngapain sih? Kamu kesini ngapain? Kamu marah sama aku, kamu nyalahin aku ya? Udah deh, ada apa sih? Aku beli ini semua buat Maoyaya. Liu Huo, kok kamu kurusan? Apa kerjaanmu akhir-akhir ini terlalu berat? Atau kurang istirahat? Liu Huo, aku tahu, aku seharusnya tidak kesini. Tapi aku juga tidak bisa mengendalikan diri, karena di hatiku. Ini dulu juga rumahku. Kamu ambil ini, jangan marah lagi. Aku pergi aja ya. Kamu ini. Cewek ini kasihan banget. Ada apa? Tokoh utama perempuan di novel ini, dipukuli suaminya. Itu cuma novel? Bodoh. Di dunia nyata juga ada. Waktu kecil, aku sering lihat ayahku pulang mabuk terus memukul ibuku. Ibu seumur hidup tidak pernah hidup enak. Sangat menyedihkan. Aku benar-benar merasa takut. Kalau kamu marah nanti, kamu tidak akan memukul aku kan? Tentu saja tidak. Napain Kedua. Mama, kamu bikin aku kaget. Gak apa-apa, sayang, gak usah takut.
Kamu beli ini ngapain? Hyuki beliin Mau Yaya. Ulangi lagi. Hyuchi belain Maoya. Aku kasih tahu, dia ini entah sakit atau ada niat jahat. Barang ini jangan sampai diberikan ke Maoya. Kamu tahu tidak? Dan jangan berhubungan lagi dengannya. Aku juga tidak berhubungan dengannya. Barang ini masih bagus, tidak perlu dibuang. Kalau tidak berhubungan, dari mana dapat barang-barang ini? Mengerikan, wanita ini terlalu licik dan banyak akal. Menurutku, Maoya lebih imut. Aku lebih suka Maoya jadi menantuku. Setidaknya dia tulus padamu, tidak seperti wanita itu. Dulu pernah selingkuh darimu, bahkan mempermalukan keluarga Liu. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Aku yakin kamu tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, bagaimana ini harus diselesaikan? Oke, aku bawa ke kantor, aku bagi ke yang lain. Aku tidak usah bawa pulang, ya? Bagus sekali. Liu Huo. Kamu lihat baik-baik, aku Xiao Qing, bukan Kak Huo. Xiao Qing ya. Liu Huo? Dia keluar. Ayah. Baru saja Kak Yuki telepon, dia langsung pergi. Kamu kenal Kak Huo baru berapa lama? Mereka sudah bersama 7 tahun, akur banget kayak satu orang. Aku penasaran. Di hati Kak Huo, kamu yang lebih penting. Atau Kak Yuki yang lebih penting darimu? Menurutmu? Xiao Qing, aku ngerti. Kamu cepat keluar deh. Aku juga ngantuk, mau tidur sebentar. Oh. Airnya aku taruh di sini ya. Sudah pulang? Gimana rasanya? Kamu tadi pergi kemana? Mama baru belanja banyak di supermarket. Gak bisa bawa pulang, aku bantu dia. Tutup matamu. Istirahat lagi sebentar. Aku akan selalu menemanimu.